Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Devi Purnamasari dari kelas A13 dengan nomor NIM 22811300612. Dosen pengampu Dr. Rika Mustikasari MPD. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai pembelajaran sebagai proses komunikasi. Baik, di sini kita harus mengenal dulu apa arti dari pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi di mana terjadi proses penyampaian informasi dari komunikator terhadap komunikan dengan menggunakan media tertentu sehingga terciptanya umpan balik dari audiens atau dari hadirin. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan definisi komunikasi menurut para ahli. Di sini saya hanya menyampaikan dua saja. Yang pertama yaitu dikutip dari Jurnal Mulyana tahun 2009 halaman 46 mengatakan komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang artinya sama. Komuniko, communication, atau communicare yang berarti membuat sama, to make common. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara bersama. Lalu yang kedua, menurut James A. F. Stoner dalam Widjaja tahun 2012 mengatakan komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Baik, slide keempat ini membahas mengenai 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang kedua yaitu komunikasi sebagai interaksi, dan yang ketiga itu komunikasi sebagai transaksi. Yang pertama itu adalah komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang artinya penyampaian pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada suatu kelompok, dan kelompok tersebut tidak dapat memberikan umpan balik atau sebuah feedback. Contohnya yaitu siaran televisi atau radio, di mana informasi disampaikan kepada seluruh orang dan tidak dapat ditanggapi kembali, dan itu merupakan sebuah tindakan yang tidak ada umpan balik atau feedback. Kedua, yaitu komunikasi sebagai interaksi, yang merupakan konseptualisasi kedua dari komunikasi, yang berarti saling mempengaruhi atau mutual influence, yang dimana berarti di sini membutuhkan suatu feedback atau umpan balik. Contoh sederhananya adalah percakapan sehari-hari antar individu, baik itu dengan teman, keluarga, rekan kerja, atau orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Yang ketiga itu adalah komunikasi sebagai transaksi, di mana proses saling tukar-menukar informasi atau proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Contoh sederhananya yaitu diskusi kelompok, di mana setiap anggota kelompok itu saling bertukar informasi dan ide-ide untuk mencapai sebuah tujuan. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen komunikasi. Yang pertama itu adalah sumber informasi atau search, yang merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa jadi seseorang, individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati pengirim atau perasaan, atau apa yang ada dalam kepala pengirim atau pikiran. Maka si sumber informasi harus mengubah perasaan dan pikiran tersebut menjadi seperangkat simbol, verbal ataupun non-verbal, yang bisa dipahami oleh si penerima informasi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan proses encoding. Yang kedua adalah pesan, yang merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari si pengirim pesan. Nah, simbol terpenting adalah kata-kata atau bahasa yang dapat mempresentasikan objek atau benda, gagasan, dan perasaan. Pesan juga dapat dirumuskan ke dalam simbol-simbol nonverbal seperti melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh. Contohnya acungkan jempol, lalu anggukan kepala, lalu senyuman, tatapan mata, dan lain sebagainya.
Komponen yang ketiga yaitu saluran atau media yang merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, lalu perhatian dan kemauan siswa sehingga terjadinya proses pembelajaran. Nah, contoh dari media ini adalah seperti buku, infokus, lalu laptop dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu penerima atau receive, atau sering disebut juga dengan sasaran atau tujuan atau destination, yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari pengirim pesan. Dan proses si penerima pesan menafsirkan simbol verbal atau non-verbal yang diterima dari si pengirim pesan disebut dengan proses penyandian atau balik atau decoding. Yang kelima adalah efek. Efek ini adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Efek ini tergantung kepada substansi pesan yang diterima. Bisa dalam bentuk bertambahnya pengetahuan atau wawasan, lalu bisa juga terhibur atau perubahan sikap dan keterampilan, dan bahkan perubahan keyakinan, perubahan perilaku dan sebagainya. Yang keenam ini ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini adalah respons penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Dan yang ketujuh yaitu gangguan atau komunikasi. Gangguan komunikasi ini terjadi jika dapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak berjalan dengan langsung ya, atau tidak berjalan dengan efektif. Pembahasan selanjutnya mengenai model komunikasi. Yang pertama yaitu model SR atau model stimulus response adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Dalam model ini kata-kata verbal atau lisan atau tulisan, isyarat atau nonverbal, gambar-gambar atau tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon tertentu. Nah, contohnya seperti di gambar di sini ada sender sebagai pengirim, lalu receive sebagai penerima. Di sini ada pengirim itu mengirimkan message atau pesan kepada penerima dan penerima menyampaikan feedback kepada pengirim pesan tersebut. Model yang kedua yaitu model Aristoteles. Nah, Aristoteles ini adalah tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumusan model komunikasi pertama. Model komunikasi Aristoteles yang menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi yaitu speaker atau pembicara, message atau pesan, lalu listener atau pendengar. Nah, menjadi dasar bagi ahli komunikasi lain untuk membuat model komunikasi yang lebih baru. Model yang ketiga adalah model Laswell. Melalui model komunikasi yang dikemukakannya tahun 1948 ini menekankan pada 3 fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengawasan lingkungan. Di sini mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua ada kolerasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nah, di sini ada dalam gambar di sini Wu sebagai sender, yang kedua ada Seiwos, ada message, yang ketiga ada channel, medium dan tuwum atau receive sebagai penerima, dan with what effect itu disebut dengan feedback. Model keempat adalah model Berlo. Model ini dikenal juga dengan model SMCR yang merupakan singkatan dari source atau sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok. Lalu message atau pesan yaitu isi atau informasi yang disampaikan yang dapat juga diartikan sebagai terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Lalu ada channel. Channel ini adalah saluran atau medium, yaitu melalui apa pesan disampaikan atau media pembawa pesan, dan receive yaitu sebagai penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran atau tujuan komunikasi.
Model komunikasi yang terakhir ada model Tables. Nah, di dalam model ini komunikator 1 atau komunikator 2 selama proses komunikasi terus-menerus memperoleh masukan dan rangsangan baik dari dalam maupun luar diri mereka. Sedangkan gangguan dalam model Tables ini adalah gangguan teknis, faktor yang menyebabkan si penerima pesan merasakan perubahan pada informasi atau rangsangan yang tiba, misalnya kegaduhan, dan gangguan sematik, pemberian makna yang berbeda atas lambing yang disampaikan di si pengirim. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian penyampaian mengenai pembelajaran sebagai proses komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada kata dan cara penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.